mobilisasi aparat desa di Pilpres 2024 yang diduga memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 2. Dan sudah hadir bersama saya saat ini Bang Roni Talapesi, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, dan juga Bang Kakak Minta selaku Sekjen KIPP, yaitu Komite Independen Pemantau Pemilu. Silakan dari Bang Kakak dulu, boleh disampaikan tanggapannya, Bang. Ya, terima kasih Mbak Lydia, terima kasih Bang Roni. Teman-teman sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata yang saya munculkan pada saat melihat itu, ini nekat, saya pikir. Nekat ketika mobilisasi kepala desa dalam organisasi APDESI itu kemudian dikumpulkan dan dengan jelas-jelas dengan tujuan untuk mendukung salah satu pasangan capres. Ini nekat pertama. Kedua, kita juga perlu menjaga semua pihak ya, menjaga agar pemilu ini jujur dan adil. Kenapa? Karena pemilu yang jujur adil ini sangat penting. Sehingga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu semuanya ada koridor yang boleh dan tidak boleh. Nah, makanya yang kemudian menjadi cukup mengagetkan buat saya adalah ketika sampai saat ini saya belum mendengar ya pendapat Bawaslu ataupun apa yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu. Karena seharusnya itu sudah ada. Ketika sebuah peristiwa terjadi, maka publik harus mengetahui. Kami sebagai pemantau pemilu perlu mengetahui apakah kegiatan demikian dibolehkan di dalam tahapan pemilu. Dan tahapan pemilunya saat ini sedang menuju ke tahapan kampanye. Tahapan kampanye yang akan dilakukan tanggal 28 November mendatang. Dan di dalam PKPU 15 ini disebutnya sebagai tahapan sosialisasi. Nah, kita masih belum tahu ini sebenarnya kegiatan ini kegiatan apa. Apakah masuk kegiatan sosialisasi? Karena di dalam PKPU 15 jelas ini adalah kegiatan sosialisasi. Kedua adalah kampanye, kampanyenya belum. Nah, tetapi tentu saja apakah kemudian ini akan menimbulkan atau berakibat pada ketidakadilan pemilu? Saya pikir ya. Ini pasti. Ini harus sudah menjadi catatan tegas, terutama untuk Bawaslu RI, tapi juga untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Agar catatan tegas ini kemudian tidak menimbulkan pengulangan. Sebenarnya sudah banyak praktek lainnya, tetapi saya pikir kita fokus di situ bahwa ada ribuan, kalau saya di media membaca ribuan kepala desa yang berkumpul dan kemudian membuat pernyataan dukungan. Saya pikir ini sudah masuk pada ruang yang sebenarnya bukan sekedar berkumpul biasa. Dan kalau sosialisasi oleh siapa yang penyelenggaranya dan seterusnya. Bawaslu harus turun tangan dan kemudian dengan tegas menyatakan apakah ini bagian daripada sosialisasi, apakah ini bagian dari kampanye, atau mungkin justru pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, begitu. Oke, baik. Bang Roni, tadi saya sempat menginterview sebentar ketum dari APDESI sendiri dan menyampaikan bahwa ini sebetulnya hanyalah silaturahmi nasional. Namun yang menjadi pertanyaannya saat itu adalah, kalau ini memang silaturahmi nasional tahunan, kenapa hanya dilakukan kepada salah satu pasangan calon? Bagaimana Bang Roni kalau melihat hal ini, Bang? Ya. Ya, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terkait dengan apa yang terjadi kemarin, kami dari tim pemenangan nasional sangat menyayangkan karena ini terjadi dan sudah dikonsumsi dan diketahui oleh publik secara luas melalui media yang tadi ditanyakan oleh Anggi bahwa sudah ada pemberitaan bahwa ini bukan acara silaturahmi tetapi acara yang disampaikan adalah mereka kampanye. Yang karena kita lihat di dalam beberapa foto yang kami dapatkan ada yang memakai foto baju 02 dan itu terlihat sangat jelas ya. Dan mereka juga menyampaikan ada bentuk deklarasi ya. Nah, pertama kami dari TPN ingin menyampaikan bahwa kepada seluruh pihak
kita ingatkan kembali agar kembali netral dalam pemilu kali ini, terkhusus untuk ASN, kepala desa hingga perangkat desa dan pejabat sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu khususnya pada pasal 280. Khusus ASN ada 2 aturan yang menegaskan netralitas, yakni Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Pemilu. Sanksinya pun tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral mulai dari ringan, sedang, berat, hingga pidana. Yang kedua, terkait ribuan perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu menggelar acara deklarasi dukungan kepada paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, seharusnya menjadi perhatian dari pengawas pemilu. Dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Pemilu, khususnya pasal 280 dan pasal 282. Pengawas pemilu seperti Bawaslu seharusnya tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Harapannya Bawaslu bisa secara tegas dan imparsial dalam melaksanakan tugasnya, jangan hanya tegas kepada pasangan calon tertentu. Yang ketiga, harapan kita pada pemilu tahun ini, demokrasi kita tetap berada di jalur yang benar. Salah satu perwujudan demokrasi itu dalam